Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Muda Astuti, NPM 0137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemerolehan fase kedua dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, pemerolehan fase kedua atau second language acquisition menurut ahli. Noam Chomsky 1965 berpendapat bahwa label pemerolehan bahasa tidak tepat disematkan pada bahasa kedua. Pemerolehan bahasa adalah serangkaian proses alamiah yang berlangsung tanpa disengaja dalam memperoleh kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk berkomunikasi. Istilah ini hanya cocok digunakan pada bahasa pertama, di mana anak belum menguasai bahasa apapun dan masih dalam proses pematangan alat-alat ucap. Sementara bahasa kedua adalah bahasa yang dikuasai setelah bahasa pertama. Berlangsung bukan pada periode pematangan alat ucap, sehingga hanya dapat dikuasai melalui pembelajaran, bukan proses alamiah. Dengan demikian, istilah yang tepat untuk penguasaan bahasa kedua adalah pembelajaran bahasa, bukan pemulihan bahasa kedua. Target dan Carmen 2004. Bertolak belakang dengan pendapat di atas, Carson 1982, Ellis 2015, Saville 2012, dan Ortega 2009 meyakini bahwa istilah pemulihan bahasa juga dapat disematkan pada bahasa kedua. Sebab bahasa kedua dikuasai dengan beberapa cara, yaitu melalui pembelajaran bahasa, proses alamiah, penugasan seperti penugasan bahasa pertama, serta kolaborasi pembelajaran bahasa dan proses dan pemulihan bahasa kedua dapat merujuk pada bahasa apapun yang dikuasai setelah bahasa ibu. Dengan demikian, dengan kata lain, pemulihan bahasa kedua juga berlaku pada bahasa ketiga, keempat, dan seterusnya. Apabila Carson 1982 mendefinisikan pemulihan bahasa sebagai proses alamiah penguasaan bahasa yang berlangsung tanpa adanya perhatian secara sadar terhadap bentuk-bentuk linguistik, di mana kondisi minimal pemerolehan dilihat dari partisipasi dalam situasi komunikasi yang alami. Maka yang definisi yang sama juga berlaku bagi pemulihan bahasa kedua. Pada kasus bahasa kedua, pemulihan bahasa merupakan hasil interaksi antara pelajar bahasa dengan orang-orang di lingkungan bahasa, di mana pelajar bahasa adalah pelaku aktif bahasa. Johnson 2001, kemampuan berbahasa ini didapatkan pelajar bahasa secara tidak sadar berdasarkan hasil pendengaran dan identifikasi ujaran orang-orang di sekitarnya. Contoh, seorang anak dengan latar belakang bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia saat berumur 5 tahun pindah bersama orang tuanya ke Amerika karena alasan pekerjaan. Di usia tersebut tentunya sang anak telah menguasai bahasa Indonesia. Di Amerika, si anak dan keluarga tinggal di lingkungan masyarakat dan kesehariannya berbahasa Inggris. Di rumah pun orang tuanya membiasakan penggunaan bahasa Inggris melalui interaksi dengan orang tua, teman sebaya, dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Dalam beberapa tahun ke depan, si anak akan mampu menguasai bahasa Inggris dan mungkin saja terlihat seperti native speaker meski tidak pernah mengikuti kelas les bahasa Inggris. Hasil berbeda akan diperoleh jika yang pindah ke Amerika adalah penutur bahasa Indonesia berusia dewasa. Apabila hanya mengharapkan proses alamiah, tanpa adanya campur tangan pembelajaran bahasa, kemungkinan untuk dapat menguasai bahasa Inggris akan sangat sulit dan perlu waktu lama untuk mengingat kompleksitas pemulihan penguasaan bahasa kedua pada orang dewasa. Perbedaan pencapaian ini pada akhirnya menghasilkan istilah pemulihan bahasa kedua anak-anak dan pemulihan bahasa kedua orang dewasa. Selanjutnya ada bahasa Indonesia itu berkedudukan sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua sih. Pada umumnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa kedua, terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah.
bahasa daerah yang berjumlah kurang lebih 718 bahasa telah lebih dahulu mewarnai proses pemulihan bahasa pertama anak-anak Indonesia sesuai dengan daerahnya masing-masing. Meski dengan demikian, tak sedikit juga ya kasus yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa pertama, terutama bagi anak-anak yang tinggal di perkotaan. Sejak lahir, mereka telah mendengar ragam komunikasi bahasa Indonesia, baik oleh orang tua maupun orang-orang di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Selain dua kasus di atas, terdapat juga fenomena yang menunjukkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sama-sama berkedudukan sebagai bahasa pertama. Ini mungkin saja terjadi bila mana sejak dilahirkan anak disuguhi dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di rumah, anak terbiasa mendengar komunikasi bahasa daerah oleh kedua orang tuanya, sementara di luar, proses pemulihan bahasanya dipengaruhi oleh komunikasi bahasa Indonesia orang-orang di sekitarnya. Nah, peristiwa ini disebut sebagai pemulihan bahasa pertama bersifat dwibahasa. Biasanya terjadi pada anak-anak di perkotaan yang orang tuanya tetap mempertahankan penggunaan bahasa daerah. Berbicara tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, sejak anak dilahirkan, bahasa daerah telah terlebih dahulu tersedia untuk proses pemulihan bahasa pertamanya. Pengaktifan piranti kebahasaan atau aktivitas fungsi LED berada dalam kendali bahasa daerah. Demikian juga jenis bahasa pertama yang akan dikuasai sepenuhnya didikte oleh bahasa daerah. Sejak anak berada pada tahap pralinguistik pertama hingga tahap kompetensi penuh, anak berada pada hingga pada tahap kompetensi penuh, bahkan mahir berbahasa, bahasa daerah ini berkedudukan sebagai satu-satunya bahasa yang dikuasai, atau bisa disebut dengan bahasa tunggal. Baik di rumah, di tempat bermain, maupun di lingkungan masyarakat lainnya, sepenuhnya anak-anak berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Memasuki usia prasekolah bagi yang mengikuti pendidikan TK atau PAUD dan usia sekolah dasar, anak-anak di daerah mulai diperkenalkan terhadap keberadaan bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Oleh karena itu, ketika anak memasuki jenjang sekolah, mereka wajib diarahkan pada penggunaan bahasa Indonesia, sebab semua aktivitas pembelajaran di sekolah umumnya disampaikan dalam bahasa Indonesia. Lalu timbul sebuah pertanyaan besar, apakah kita dan anak-anak daerah lainnya mampu berbahasa Indonesia dikarenakan telah mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia? Ataukah karena terbiasa mendengar komunikasi bahasa Indonesia saat berada di lingkungan sekolah? Kami meyakini sebagai besar pembaca yang budiman akan menjawab alasan kedua. Apabila kita dan anak daerah Indonesia hanya mampu berbahasa Indonesia karena alasan kedua, maka dalam situasi ini sesungguhnya proses penguasaan bahasa Indonesia bukan karena mengikuti pembelajaran bahasa, melainkan kelas dan sekolah telah menjadi lingkungan pemulihan bahasa kedua. Ini bisa menjadi bukti konkret bahwa bahasa kedua dapat dikuasai melalui proses pemulihan bahasa. Selanjutnya ada hipotesis pemulihan bahasa kedua. Yang pertama ada hipotesis pemulihan pembelajaran atau acquisition-based learning. Menurut hipotesis ini, penguasaan bahasa kedua dapat terjadi melalui dua cara, yaitu diperoleh dan dipelajari. Penguasaan bahasa kedua dengan cara diperoleh mengandung makna bahwa bahasa tersebut dikuasai melalui proses bawah sadar atau implisit. Adapun penguasaan bahasa dengan cara dipelajari memiliki arti bahwa bahasa dikuasai secara sadar dan terencana melalui proses pembelajaran atau eksplisit. Penguasaan bahasa kedua secara implisit merujuk pada pemulihan bahasa kedua atau second language acquisition. Sedangkan penguasaan bahasa kedua secara eksplisit diistilahkan sebagai pembelajaran bahasa atau language learning. Penguasaan bahasa kedua melalui pemulihan memiliki ciri yang sama dengan pemulihan bahasa pertama, di mana pelajar bahasa memperoleh
pengetahuan bahasa kedua melalui interaksi alamiah dengan orang-orang di lingkungan sekitar bahasa target. Pembelajaran bahasa merupakan kegiatan yang disengaja. Pengetahuan bahasa kedua diperoleh secara formal melalui interaksi akademik. Menurut Carson, penguasaan bahasa kedua melalui pembelajaran hanya berdampak pada meningkatnya pengetahuan belajar bahasa terhadap aturan-aturan linguistik bahasa target. Adapun penguasaan bahasa kedua melalui pemerolehan berdampak pada kefasihan pelajar bahasa dan berkomunikasi menggunakan bahasa target. Selanjutnya ada hipotesis urutan alamiah. Hipotesis ini berpendapat bahwa struktur tata bahasa diperoleh melalui tatanan yang dapat diperkirakan. Beberapa struktur gramatikal cenderung muncul lebih awal dibanding struktur gramatikal lainnya. Sehingga apabila struktur gramatikal yang bisa muncul di awal ternyata tidak muncul pada periode umum yang seharusnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemulihan bahasa akan mengalami gangguan atau keterlambatan. Selanjutnya ada hipotesis monitor. Monitor atau monitoring merupakan kegiatan memantau. Menurut hipotesis monitor, telah terjadi proses internal bahasa ketika manusia menghasilkan ujaran. Proses internal bahasa merupakan monitoring tata bahasa yang berfungsi untuk menyeleksi dan mengoreksi setiap ujaran yang disampaikan. Monitor tata bahasa ini berupa pengetahuan terhadap kaidah kebahasaan yang diperoleh melalui pembelajaran. Pengetahuan terhadap kaidah kebahasaan ini yang akan menjadi pedoman atau patokan bagi pelajar bahasa dalam memproduksi ujaran agar sesuai kaidah yang berlaku. Hipotesis monitor berpendapat bahwa pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa digunakan dengan cara yang sangat kompleks dan spesifik. Pemerolehan bertugas memancing pelajar bahasa agar berujar dengan bahasa kedua, kemudian bertanggung jawab atas kelancaran dan kefasihannya. Sementara itu, pembelajaran berfungsi sebagai monitor atau pemantau dan editor atau penyuting yang membuat perubahan-perubahan dalam ujaran yang dihasilkan. Selanjutnya ada hipotesis masukan. Menurut hipotesis masukan ini, pelajar bahasa membutuhkan keberadaan penutur asli untuk mempermudah penguasaan bahasa kedua. Hal ini dilakukan dengan meniru dan memodifikasi bahasa yang digunakan oleh penutur asli agar lebih mudah dimengerti. Maka sesungguhnya hipotesis masukan ini lebih dekat kepada pemulihan bahasa, bukan pemulihan bahasa. Maka sesungguhnya hipotesis masukan ini lebih dekat kepada pemulihan bahasa, bukan pembelajaran bahasa. Dalam penguasaan bahasa kedua, melalui pendekatan pedagogik yang dilakukan pertama kali adalah mempelajari struktur bahasa. Kemudian berlatih menggunakannya dalam berkomunikasi, hingga dengan cara ini kefasihan berkembang. Lain halnya dengan hipotesis masukan, penguasaan bahasa kedua dimulai dengan mendengarkan ujaran orang lain, mengidentifikasi dan memahami makna ujaran, hingga pada akhirnya melalui rutinitas ini diperoleh struktur bahasa tersebut. Maka dari itu, hipotesis masukan meyakini bahwa pemulihan bahasa kedua akan terjadi jika pelajar bahasa memperoleh struktur bahasa setingkat lebih tinggi dari kompetensi bahasanya saat ini. Dengan kata lain, pelajar harus selalu mendapatkan setingkat pengetahuan bahasa yang baru. Hipotesis masukan memiliki rumus terkait situasi ini, yaitu I+1. I adalah input dan 1 merupakan kompetensi setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Formula I+1 adalah kondisi mutlak agar pemulihan bahasa kedua dapat terjadi. Jika keadaan I+2 menyebabkan pelajar bahasa kesulitan karena kompetensi yang diperoleh jauh lebih tinggi dari yang telah dikuasai. Beda lagi jika kondisi 1+0 mengakibatkan pelajar bahasa malas meningkatkan kemampuan untuk berbahasa sebab kompetensi bahasa yang diperoleh lebih rendah.
lebih rendah dari apa yang dikuasai. Selanjutnya ada hipotesis saringan efektif. Istilah saringan efektif atau effective filter diperkenalkan oleh Dulay dan Bird pada tahun 1975. Berperan untuk mencegah berbagai masukan yang digunakan dalam pemerolehan bahasa kedua. Saringan efektif ini yang memunculkan rasa malu, ragu, dan takut dalam proses berbahasa. Bila saringan efektif ini selalu hadir dalam intensitas yang tinggi, maka akan menghambat proses pemulihan bahasa kedua. Saringan efektif pada pelajar bahasa dikelompokkan dalam 3 variabel, yaitu yang pertama motivasi, kedua percaya diri, dan ketiga kecemasan, menurut Carson 1981. Pelajar bahasa dengan motivasi yang tinggi biasanya lebih baik dalam pemulihan bahasa kedua. Kemudian kepercayaan diri dan citra diri yang baik juga cenderung lebih baik dalam penguasaan bahasa dua. Sedangkan tingkat kecemasan yang rendah lebih kondusif dan pemulihan bahasa kedua baik diukur sebagai kecemasan individual maupun kecemasan kelompok. Hipotesis ini mengamati hubungan antara variabel yang dijelaskan di atas dengan proses pemulihan bahasa kedua, ditinjau dari kuat tidaknya saingan efektif pada pelajaran bahasa. Pelajar bahasa dengan sikap yang tidak optimal, maka saringan efektifnya akan tinggi. Hal ini tidak saja menyebabkan setidaknya masukan yang diperoleh, melainkan juga pesan yang dipahami tidak sampai ke otak. Situasi yang menyebabkan terhambatnya proses produksi bahasa dan pemulihan bahasa kedua. Kondisi yang berbeda jika pelajar bahasa memiliki sikap kondusif. Mereka tidak hanya mendapatkan banyak masukan, tetapi juga memiliki saringan efektif yang rendah sehingga selalu terbuka terhadap pengetahuan berbahasa yang didapatkan dalam kegiatan komunikasi. Selanjutnya ada tahapan pemerolehan bahasa kedua. Seperti pemerolehan bahasa pertama yang terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari pralinguistik pertama sampai menguasai bahasa sepenuhnya. Begitu juga dengan bahasa kedua. Pemulihan bahasa dimulai dari kegiatan diam mengamati hingga terlihat seperti penutur asli. Carson dan Terrell 1985 menguraikan tahapan-tahapan yang mesti dilalui pelajar bahasa dalam pemulihan bahasa kedua agar benar-benar mampu menguasai bahasa tersebut. Yang pertama ada pre-production. Preproduksi dikenal juga dengan periode diam. Pelajar bahasa tak banyak bicara dan cenderung mengamati karena hanya memiliki kosakata reseptif sekitar 500 kata. Tetapi tidak semua pelajar bahasa melalui periode diam. Beberapa pelajar langsung memasuki tahap berbicara, meskipun kata-kata yang mereka gunakan hanya meniru, bukan kreativitasnya sendiri. Bagi para pelajar bahasa yang melewati periode diam, biasanya hal ini hanya berlangsung selama 3-6 bulan. Yang kedua ada early production. Tahapan kedua dari proses pemerolehan bahasa kedua adalah produksi awal, di mana dalam tahapan ini pelajar bahasa berbicara dalam frasa-frasa pendek, terdiri atas 1 atau 2 kata. Mereka juga sudah dapat meningkatkan potongan-potongan bahasa target, meskipun masih mengalami banyak kesulitan dan kesalahan saat menggunakannya. Pada periode ini, pelajar bahasa kedua memiliki kosakata aktif dan pasif sekitar 1.000 kata. Tahap produksi awal normalnya berlangsung selama 6 bulan. Selanjutnya ada space emergency. Di tahap space emergency, kosakata pelajar bahasa kedua meningkat hingga 3.000 kata. Mereka
belajar berkomunikasi dengan meletakkan kata-kata dalam frasa, kalimat, dan pernyataan pendek. Dan pernyataan pendek. Pola komunikasi belajar bahasa ini belum tepat dari segi tata bahasa. Meski demikian, tahap ini dianggap penting karena pelajar bahasa mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mulai membaca dan menulis dalam bahasa target. Selanjutnya ada intermediate fluency. Tahapan selanjutnya adalah fasih menengah, yaitu tahapan di mana pelajar bahasa telah menguasai lebih dari 6.000 kosakata. Sebuah kemajuan karena telah mampu memproduksi kalimat dengan struktur yang lebih kompleks. Pada tahap ini juga mereka mampu berbagi pikiran dan pendapat dalam bahasa target. Namun tetap saja belajar bahasa masih menemui kesulitan selama membentuk kalimat-kalimat kompleks. Selanjutnya ada advanced fluency. Sebagian besar pelajar bahasa membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mencapai tahapan ini. Tetapi untuk mencapai penguasaan penuh dalam sebuah kompleksitas dan nuansa bahasa kedua diperlukan waktu 10 tahun lagi. Pelajar bahasa kedua membutuhkan kesempatan secara terus-menerus untuk terlibat dalam diskusi dan mengekspresikan diri dalam bahasa target demi mempertahankan kefasihan berbahasa yang telah dicapai. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama ada motivasi. Menguasai bahasa tambahan selain bahasa ibu bukanlah sesuatu yang mutlak. Maka untuk menguasai diperlukan gairah berbahasa yang disebut dengan motivasi. Ellis 2015 dan Lickborn 2000 menjelaskan bahwa motivasi belajar bahasa dalam menguasai bahasa kedua adalah karena ketertarikan atau motivasi integratif dan kebutuhan atau motivasi instrumental. Pelajar bahasa yang ingin mengetahui budaya suatu daerah atau negara, sehingga ia mempelajari bahasa dari daerah atau negara tersebut. Maka orientasi bahasa keduanya adalah ketertarikan. Namun jika karena pendidikan, pekerjaan, akses informasi, dan lain-lain, maka orientasi pemulihan bahasa keduanya adalah kebutuhan. Selanjutnya ada bakat. Pada kondisi umum bahwa siapa yang berbakat tentu ia akan lebih baik. Bakat adalah potensi awal yang diperoleh secara alamiah. Sifatnya menetap dan stagnan sejak awal diturunkan melalui proses genetik. Bakat bahasa merupakan penyatuan beberapa kemampuan berbahasa seperti kemampuan penggodean, kepekaan gramatikal, kemampuan menghafal, kemampuan mengidentifikasi pola bahasa bunyi, mengenali pola pembentukan kata, serta kemampuan mengenali perbedaan fungsi dan tata bahasa berdasarkan kata dan kalimat. Belajar bahasa dengan bakat bahasa yang tinggi akan dapat menguasai bahasa kedua lebih cepat, dan pelajar bahasa dengan bakat bahasa rendah. Yang ketiga yaitu ada bahasa yang ketiga ada usia. Para peneliti membedakan jenis pemerolehan bahasa kedua berdasarkan subjeknya, sehingga muncul istilah pemerolehan bahasa kedua oleh anak-anak dan pemerolehan bahasa kedua oleh orang dewasa. Pengelompokan ini tidak lain karena perbedaannya hasil yang ditunjukkan kedua subjek tersebut. Lenneberg dalam hipotesis periode krisis menguraikan bahwa masa anak-anak adalah periode terbaik dalam pemerolehan bahasa kedua. Pada usia tersebut dapat diperoleh dengan mudah seperti memungut yang telah disediakan.
Periode kritis berlangsung sejak masa kanak-kanak hingga pubertas. Kondisi ini sepenuhnya dipengaruhi oleh perkembangan biologis yang memang lebih produktif pada masa tersebut. Pemulihan fase kedua agar terlihat penutur asli sangat sulit dilakukan pada usia dewasa, sebab kemampuan otak untuk beradaptasi semakin menurun. Selanjutnya yang keempat ada bahasa pertama. Pengaruh bahasa pertama dapat memperlambat proses pemulihan bahasa kedua. Pengaruh bahasa pertama terhadap pemulihan bahasa kedua dapat diamati dalam komunikasi belajar bahasa menggunakan bahasa target. Pengaruh ini dikenal dengan istilah interferensi bahasa, yaitu pencampuran kosakata suatu bahasa ke dalam ujaran bahasa lainnya. Alsaid dan Kenshin 2017. Interferensi bahasa terbagi menjadi dua, yaitu pencampuran kosakata bahasa pertama dan dalam ujaran bahasa kedua dan pencampuran kosakata bahasa kedua dalam ujaran bahasa pertama. Contohnya, jadi ada kami maos buku kuning perpustakaan. Bahasa pertamanya adalah bahasa Jawa. Ada lagi, kemarin ada PR Ibu Agiah. Bahasa pertamanya adalah bahasa Minang. Contoh yang selanjutnya, ada lagi Tino libur karena sakit butua. Bahasa keduanya bahasa Mandaling. Nah, di masa awal pemulihan bahasa kedua, terutama pada pemulihan pre-production, keberadaan kosakata bahasa pertama sangat dominan. Akibatnya, komunikasi pelajar bahasa dalam bahasa kedua banyak disisipi penggunaan kosakata bahasa pertama, terutama untuk kosakata yang belum dikuasai. Pada situasi tertentu, keberadaan bahasa pertama sebenarnya dapat membantu mempercepat penguasaan proses bahasa kedua. Hal ini dapat terjadi apabila kosakata bahasa pertama dan kedua memiliki kesamaan. Kosakata bahasa Minang memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Batak. Jika merujuk pada partisipasi di atas, pelajar bahasa dari suku Minangkabau kemungkinan lebih cepat menguasai bahasa Indonesia dibanding pelajaran bahasa dari suku Batak. Selanjutnya ada gaya belajar. Para pelajar memiliki cara tertentu dalam proses pemulihan bahasa kedua. Cara ini dimaksudkan sebagai langkah yang dapat mempermudah mereka dalam menguasai bahasa target. Kedudukan bahasa kedua memang berbeda dari bahasa pertama. Pada akhirnya, setiap orang akan menguasai bahasa ibunya dan menjadi penutur asli bahasa tersebut. Namun tidak semua orang dapat menjadi penutur atau bilingual, berhasil dalam menguasai bahasa kedua dan terlihat seperti penutur asli. Meski proses penguasaan bahasa pertama dan kedua dapat berlangsung secara alamiah, tetapi proses belajar bahasa kedua harus membuat pilihan untuk memperkuat fungsi suatu faktor demi mengimbangi faktor-faktor lainnya untuk semakin melemah. Faktor-faktor lainnya yang semakin melemah dan membuat pilihan agar sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Bagi pelajar, audio mungkin memerlukan penjelasan atau tata bahasa terlebih dahulu sebelum berupaya menghasilkan ujaran yang benar. Biasanya mereka lebih menyukai terlibat dalam interaksi atau mendengarkan percakapan daripada harus memahami bahasa kedua melalui sumber tertulis. Pelajar kinestetik memiliki cara tersendiri dalam menguasai bahasa kedua. Mereka lebih senang membuat daftar kata-kata dengan kalimat yang belum dikuasai untuk membantu dan mengingat. Menguasai bahasa kedua dengan cara mengamati objek, benda, dan aktivitas di sekitarnya
Kemudian mengingat nama objek yang diamati merupakan hal yang paling disukai pelajar visual. Ketika mengamati benda, mereka akan mencoba merangkai kalimat menggunakan nama benda tersebut. Kasinah 2014 mengatakan bahwa banyak cara yang dilakukan pelajar bahasa dalam menguasai bahasa kedua. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang genetik, budaya, dan penguasaan bahasa sebelumnya. Selanjutnya ada intelijensi. Faktor ini sebenarnya tidak terlalu begitu berpengaruh sih dalam pemulihan bahasa pertama. Anak dengan IQ yang sedang dan rendah pada akhirnya akan mampu menguasai bahasa pertamanya. Faktor intelijensi hanya berlaku untuk aspek kebahasaan yang tergolong sebagai keterampilan berbahasa. Sementara untuk keperluan komunikasi sehari-hari, baik dalam bahasa pertama maupun bahasa kedua, faktor intelijensi tidak begitu berpengaruh. Penelitian terkait intelijensi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara kecerdasan dengan penguasaan bahasa kedua atau bahasa asing. Tetapi pengaruh tersebut hanya terbatas pada aspek akademik. Ini lebih kepada keberhasilan dalam tes berbahasa, baik tes lisan maupun tes tertulis. Meski sebenarnya pengaruh ini lebih banyak terindikasi dalam tulisan karena menutup kepada kebenaran konsep dan tata bahasa. Ganes 1976 menjelaskan bahwa kecerdasan terbukti mempengaruhi tingkat keberhasilan pemulihan bahasa kedua dalam kelas bahasa formal. Kecerdasan memiliki hubungan yang kuat dengan belajar bahasa di sekolah, tetapi tidak memiliki dampak yang signifikan dalam pemerolehan bahasa dalam lingkungan informal dan sosial. Selanjutnya ada pembelajaran bahasa. Sebenarnya hanya karena proses yang berbeda sehingga timbul dua istilah dalam penguasaan bahasa kedua, yaitu pemulihan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa. Jika pemerolehan bahasa kedua diartikan sebagai serangkaian proses alamiah untuk menguasai bahasa kedua, maka pembelajaran bahasa adalah pendekatan tradisional untuk menguasai bahasa kedua yang umumnya dipraktikkan di sekolah-sekolah. Proses penguasaan bahasa kedua melalui pembelajaran bahasa terjadi melalui situasi formal, berlangsung dalam kelas-kelas bahasa dengan guru, materi, dan alat-alat pembelajaran yang sudah dipersiapkan. Pembelajaran bahasa tipe formal dilakukan secara sadar dan perencanaan yang matang. Pemerolehan bahasa kedua ini diarahkan pada penguasaan bahasa untuk keperluan komunikasi lisan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pembelajaran bahasa diarahkan agar pelajar bahasa memiliki struktur dan aturan bahasa, membedah dan menganalisis setiap komponen bahasa target. Namun tidak sependapat atas statement bahwa pemerolehan bahasa kedua tertuju pada bahasa lisan dan pembelajaran bahasa tertuju pada bahasa tulis. Sebab meski pembelajaran bahasa menekankan pada bahasa tulis, menekankan pada pemahaman struktur kebahasaan yang memang sangat diperhatikan dalam bahasa tulis, tetapi perlu dipahami juga bahwa inti sebenarnya mempelajari tata bahasa adalah muncul kebiasaan pada diri pelajar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa target yang sesuai kaidah yang berlaku. Meskipun pembelajaran bahasa lebih menekankan pada penguasaan terhadap struktur bahasa dan aturan kebahasaan, tetapi proses pembelajaran merupakan bagian dari proses pemerolehan bahasa yang meyakinkan. Pada
pembahasan mengenai kedudukan bahasa Indonesia khusus bagi kondisi bahasa Indonesia, istilah bahasa ibu atau bahasa pertama umumnya terwujud dalam bahasa daerah. Sedangkan bahasa kedua terwujud pada bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dengan mempendomani istilah dalam penguasaan bahasa kedua, yaitu pemulihan bahasa kedua dalam pelajaran bahasa, maka bahasa Indonesia tentunya dapat dikuasai melalui proses pemulihan bahasa dan pembelajaran bahasa Indonesia. Bagi anak-anak Indonesia, di mana bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia, maka bahasa keduanya beralih ke bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, Jerman, dan lain-lain. Bahasa kedua dalam balutan bahasa asing ini juga dapat dikuasai dalam bentuk pemulihan bahasa dan pembelajaran bahasa. Penguasaan bahasa secara alamiah baik pada pemulihan bahasa pertama maupun pemulihan bahasa kedua memiliki ciri-ciri, yaitu ada yang pertama, proses pemulihan bahasa berlangsung secara tidak sengaja. Yang kedua, ada penguasaan bahasa diperoleh dari hasil interaksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Ketiga, ada berlangsung ketika anak-anak periode usia kritis, khusus untuk bahasa B, di mana pada orang dewasa perlu dibantu dengan pembelajaran bahasa. Selanjutnya ada lingkungan keluarga dan masyarakat yang menentukan. Ada juga motivasi berbahasa muncul karena kebutuhan. Selanjutnya ada banyak waktu untuk mencoba berbahasa, diarahkan pada komunikasi lisan, penguasaan bahasa, dan kefasihan bahasa. Memiliki banyak kesempatan untuk berkomunikasi, pemahaman dibangun dari proses komunikasi. Ada juga penguasaan bahasa melalui pembelajaran bahasa memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, belajar bahasa terjadi secara disengaja, misalnya karena menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Kedua, berlangsung dalam kelas-kelas bahasa. Ketiga, guru dan lingkungan sekolah adalah sumber utama. Keempat, kurikulum dan model strategi pembelajaran yang sangat mempengaruhi. Kelima, motivasi untuk menguasai bahasa kedua tidak sekuat pemulihan bahasa pertama. Keenam, diarahkan pada pengetahuan kebahasaan atau struktur bahasa dan tata bahasa. 7, waktu belajar bahasa yang sangat terbatas. 8, pelajar tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajari. 9, membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menguasai bahasa. Yang terakhir ada proses belajar bahasa memerlukan alat bantu belajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.